Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira la yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membahas kitab Talkhis Al-Hamawiyah yang diringkas oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk al-babu tsamin. Bab yang keberapa? Bab yang ke-8. Bab tentang apa? Tingginya Allah Azza wa Jalla wa adillatul ulu, dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sifatul ulu ini sifat dzatiyah, ikhwan, ya. Sifatul ulu sifat dzatiyah. Yang mana dzatiyah ini lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Yang Allah senantiasa disifati dengan sifat itu dari azali. Dari dulu, ya, dari yang sebelumnya sesuatu itu ada, Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat ulu, tinggi. Paham antum? Adapun istiwa ini sifat fi'liyah. Karena istiwanya Allah ba'da alam yakun, setelah sebelumnya apa? Enggak ada. Baru Allah istiwa. Ya huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan berarti sebelum Allah istiwa, Allah di mana gitu? Orang-orang aswaja. Ya. Berarti di mana? Ya kita katakan di atas. Oh, tinggi juga tetap. Antum mau tetapkan Allah rendah gitu? Tidak bisa. Aib bagi Allah. Nah, tsumma qala rahimahullah uluwullah ta'ala min sifatihi dzatiyah. Ulunya Allah itu merupakan sifat zatiyah wa yanqasimu ila qismain, dan ulunya Allah terbagi menjadi dua bagian. Ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Kita sebutkan aja dulu di sini. Ya. Pertama ada ulu zat dan ulu sifat. Fa amma ulu sifat, adapun tingginya sifat Allah, fa ma'nahu, maknanya adalah annahu ma min sifati kamalin illa wallahi, bukan wallahi, wallahu, ya. Ta'ala a'laha wa akmalaha wa akmaluha. Itu salah cetak. Nah, di sini sifat ulu itu maksudnya apa? Bahwasanya tidaklah dari suatu sifat yang kamal, ya, tidaklah ada pada makhluknya sifat yang kamal. Ada nggak pada makhluk sifat kamal? Ada. Yang memberikan siapa? Hah? Yang memberikan siapa? Allah. Maka kemarin udah kita bahas juga dengan akal bahwasanya mu'ti, ya, al-kamal aula bihi. Zat yang memberikan sifat kamal kepada makhluk, ya berarti dia lebih utama untuk mendapat sifat kamal, gitu kan? Nah, makanya di sini dikatakan sifat Allah itu sifat yang ulu, yang tinggi. Maknanya tidaklah ada dari sifat kamal, melainkan Allah Azza wa Jalla itu sifatnya lebih tinggi dan lebih akmal lagi daripada sifat kamal. Paham? Nah, sawa'un kanat min sifatil majd wal qahr am min sifatil jamali wal qadar. Baik, ya, berupa sifat al-majd. Majd ini apa? Yang mulia. Atau sifat al-qahr, perkasa. Ya, kemaha perkasaan Allah Azza wa Jalla. Atau termasuk sifat al-jamal. Apa jamal? Indah. Wal qadar, apa qadar? Ketinggian. Maha tinggi. Maha apa namanya? Memiliki kedudukan. Ya, jadi tingginya Allah Azza wa Jalla ini ulu sifat, ya, ulul qahr, ulul qadar. Di situ masuk ulu sifat. Paham ya? Karena para ulama sebagian membagi, ada ulu sifat, ulul qadar, ulul qahr, ada ulu zat. Nah, di sini kalau Ibnu Taimiyah dalam kitab Talkhis Hamawiyah ini, Syekh Utsaimin memberikan ringkasan terbagi dua.
Qahar dan qadar itu masuk sifat. Qahar ini apa? Perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah. Tidak ada yang lebih mampu daripada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Allah. Dari kemuliaannya, jamalnya, qadarnya. Paham ya? Qadar ini bukan kudrah, ya kan? Beda. Nah. Barakallahu fikum. Kemuliaan, qadar, kedudukan. Nah. Kalau di dalam umpamaan orang Arab, rahimallahu mri'in ya'rifu qadra nafsi. Semoga Allah Azza wa Jalla itu merahmati orang yang dia paham kapasitas dirinya sendiri. Nah, kedudukan dirinya itu apa? Siapa? Ilmunya mana? Apa? Gitu. Kata ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepadanya. Nah, karena sebagian orang ini ketika nggak paham kedudukan dia, kapasitas dia, itu biasanya akan susah untuk dikasih tahu, ya, akan susah untuk diberikan masukan pada perkara yang diberikan masukan di situ. Misalkan antum nggak paham kapasitas antum dalam perkara fikih, tapi antum udah merasa ahli, gitu. Diberi masukan bingung orang, karena dia tolak terus, ya, nah, dan seterusnya. Adapun ulu zat maknanya adalah anallaha bidzatihi fawqa jami'i khalqi. Allah dengan zatnya itu berada di atas seluruh makhluknya. Paham? Tidaklah ada makhluk yang paling tinggi melainkan Allah lebih tinggi daripada makhluk tersebut. Makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi itu apa? Arsy. Arsy yang paling tinggi, gitu ya. Dan Allah Azza wa Jalla fawqa dzalik, lebih tinggi lagi di atas arsy. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla ala wartafa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh dengan arsy, bukan itu maknanya, Mbak, ya, Pak, ya, Mas, Om, bukan itu maknanya. Nah, mereka tasbih, ya, sekali lagi mereka tasbih. Barakallahu fikum. Wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah wal ijma' wal aql wal fitrah. Dan sungguh telah menunjukkan atas hal tersebut, ya, telah ditunjukkan hal tersebut oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma', akal, serta fitrah. Ya, serta apa? Dan inilah ikhwan, tentang tingginya Allah Azza wa Jalla yang model demikian. Tinggi zat ini itu terdapat adanya niza'. Apa niza'? Perselisihan, sengketa yang sangat kuat, yang sangat besar antara Ahlussunnah wal Jamaah dan antara apa? Orang-orang Ahlul Bid'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang semisalnya. Nah, makanya di antara tanda Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Bahkan ya, orang yang mengingkarinya bisa kafir. Bisa kafir. Cuma sekali lagi di sini kan perkaranya samar. Ulu di sini kan itu multi tafsir, ada sifat, ada qahar, ada qadar, ada zat. Paham ya? Makanya itu takfir bil itlaq saja. Ntar dijelaskan insyaallah dalam kitab Aqidatus Salaf. Kalau antum mau tahu akidah salaf, nanti ke akidah salaf ashabul hadis. Tapi kita menggunakan syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Abdul Aziz apa? Ar-Rajihi, Al-Hadil Hadis. Nah, itulah kitab salaf yang insyaallah yang paling lawas yang kita akan pelajari di sini. Ya. Karena beliau zaman 300-an kalau enggak salah ya. Akidah apa namanya? As-Sobuni. Nah, adapun Ibnu Taimiyah ini 700-an, ya, masih akhir. Ya, bukan salaf. Paham? Bukan generasi awal. Adapun Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tahun 500-an. Ya. Tapi yang betul-betul kalau antum mau utuh betul-betul, ya, dan antum betul-betul bisa berhujah dengan hujahnya ilmu salaf, baca kitab-kitab mutaqaddimun. Di antaranya itu akidah salaf. Kemudian as-sunnah, ya, itu, ya, kita harus baca kitab itu. Ini sekarang sebagai permulaan aja kan, sebagai apa? Permulaan, pembukaan. Walaupun bisa-bisa aja kita langsung ke akidah salaf, bisa syarh sunnah al-Barbahari, itu juga penting, ya. Dan itu akan kita pelajari juga insyaallah. Kita akan pelajari juga syarh sunnah al-Imam al-Barbahari. 6. Akidah salaf ini tahun 400-an ya.
Ibnu Qudamah tahun 600-an wafatnya, tapi wafatnya 600-an ya, berarti tahun 500-an. Demikian pula akidah salaf. Nah, punya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Ini penting kan. Nah, di antara kitab-kitab yang penting lagi nih dalam kitab-kitab salaf ini Kitab Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Wafat ini tahun 241. Masya Allah. Nah, itu legend itu. Itulah ya salaf itu. Paham? Itu salaf. Punya Imam Abdullah ya bin Imam Ahmad bin Hanbal, wafat tahun 290. Punya Imam As-Sunnah Abu Bakar ya Ibnu Abi Asim. Kemudian As-Sunnah punya Imam Abu Bakar Al-Khalal yang didawarahi sama Syekh Abdul Latif Rawi sekarang tuh. Yang antum mana suruh ikut, nah, malah nggak ikut. Bagus itu. Hah? As-Sunnah. Ya, kita Sunnah. Akidah bukan hadis, semua hadis. Hadasana gitu-gitu. Ya justru itu. Kita Sunnah itu kayak gitu, kan. Ya, dia ada sanadnya jelas sampai Nabi. Sampai apa namanya? Sampai Nabi, sampai para sahabat dan semisalnya itu. Biar jelas tentang apa namanya? Keautentikan ini, keautentikan apa? Akwal mereka. Karena sebagian mereka menolak. Ya. Nah, nanti di akidah salaf juga kayak gitu, sebagiannya. Hadasana. Nah, di antara juga yang penting ini syarhu usul i'tiqad ahlussunnah wal jamaah punya Al-Imam Al-Lalikai. Itu ada tahdzibnya itu. Anda punya di rumah. 1 jilid. Asalnya ada 5 jilid. Ditahdzib jadi 1 jilid. Itu bagus Anda baca-baca bagus. Ada kitab syariah punya Al-Ajuri, Masya Allah itu. Ya, itu antum kalau mau ngelihat bagaimana kerasnya para ulama salaf di dalam mengkafirkan para orang-orang zindik, munafik, orang-orang kufar Jahmiyah, Asy'ariyah, ini di sini. Antum jangan keblinger dengan akwalnya mutaakhirin yang mengatakan salaf ini Ahlussunnah wal Jamaah. Salaf ini adalah Asy'ariyah ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan jangan keblinger. Apalagi apa? Ternyata yang menjelaskan penjabarannya dari mutaakhirin. Coba lihat para ulama salaf. Nah, ini kitab-kitab yang harus antum beli. Ya, harus kita beli ini. Nggak cukup pakai PDF kayaknya. Nggak puas kalau pakai tablet. Nggak puas. Harus dibeli. Dipajang di depan kita. Nah, ajib itu. Al-Ibanatul Kubra dan Ibanatul Sugra punya Ibnu Battah. Banyak. Syarh Sunnah Al-Muzani, muridnya Syafi'i. Kalau mau tahu akidahnya Syafi'i, nih. Menggunakan kitab Syarh Sunnah Al-Muzani. Ya, wafat tahun 264. Syarh Sunnah Al-Barbahari yang kita akan pelajari nanti. Wafat tahun 329. Ini salaf. Ya. Dan walaupun mereka ya bukan sampai generasi apa? Tabi'in enggak. Barakallah. Insyaallah nanti kita akan baca Syarh Sunnah menggunakan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan antum akan tahu bagaimana akidahnya Al-Imam Al-Barbahari di dalam takfir muayyan dan dalam udzur bil jahal. Di situ dijelaskan. Ya. Dan batilnya orang-orang yang semisal Abu Uwais dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Fa'ammal kitab wa sunnah, adapun kitab wa sunnah fa innahuma mamlu'ani biha. Fa innahuma mamlu'ani bima huwa sharihun aw zahir fi itsbati uluwillahi ta'ala bi dzati fawqa khalqi. Adapun Al-Qur'an Sunnah ya, maka keduanya telah dipenuhi dengan dalil yang sharih atau yang zahir di dalam menetapkan sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Apa bedanya sharih dan zahir? Sharih ini adalah al-ma'na
ar-rajih ihtimalil marjuh. Bersama ada ihtimal yang marjuh. Paham? Dia makna yang rajih, kelihatan jelas zahirnya. Zahir lafadznya jelas. Tapi di sana ada ihtimal kemungkinan makna yang marjuh. Yang mana nanti makna marjuh tersebut dia bisa jadi rajih kalau ada dalil yang menunjukkannya. Dalam usul fikih sudah dipelajari. Kalau sharih dia cuma menunjukkan satu makna saja, jelas, tegas. Naam. Wa qad tanawwa'at dalalatuhu ma'ala dzalik. Sungguh telah beragam penunjukan Al-Qur'an Sunnah atas tingginya Allah Azza wa Jalla di atas para makhluknya. Fataratan bidzikril ulu wal fawqiyah wal istiwa ala arsy. Sharih itu yang tegasnya cuma punya satu makna. Oh gitu. Oh alah. Enggak. Anak ulang ya. Sharih ini adalah dalalah yang cuma menunjukkan satu makna, qat'iyah. Dalalahnya qat'iyah, jelas, tegas. Ya. Enggak ada ihtimal makna yang lainnya. Adapun zahir, dia di situ dalam lafadznya memiliki apa? Makna yang rajih. Makna rajihnya dari mana? Dari zahir lafadz. Ma yatabadar ila zihn. Tapi di sana ada kemungkinan makna yang lainnya. Tapi makna tersebut yang lainnya marjuh. Tidak lebih rajih daripada makna zahir. Tapi yang marjuh ini dia bisa jadi rajih ketika di sana ada dalil yang menunjukkannya. Paham tuh? Dalam usul fikih itu dijelaskan. Ya, dalam usul fikih dijelaskan. 3 ya? Oh iya. Ini fulanah nanya ini soalnya. Ada enggak? Ya, terbawah. Ya, terkadang di dalam Al-Qur'an disebutkan ulu. Kata ulu terkadang fauqiyah, terkadang istiwa di atas arsy. Tapi istiwa ini uluun khas. Wa kaunuhu fis sama wa kaunihi fis sama, terkadang disebutkan keberadaan Allah fis sama ai ala sama, di atas langit. Fis sama ini ada 2 tafsir sebagaimana yang kita ulang-ulang terus ikhwan. Fis sama ada 2 tafsir. Kita lihat kalau sama maknanya adalah as-sama al-mabniyah, as-sabi'ah, langit, 7 langit yang dibangun ini, yang seperti yang ma'ruf ini, maka fi itu maknanya apa? Allah, tinggi. Fi maknanya Allah. Kenapa? Karena kalau kita katakan fi maknanya zarfiyah berarti Allah di dalam langit. Langit itu meliputi Allah, itu batil, tidak bisa. Allah Azza wa Jalla di atas langit. Fis sama. Ya, fis sama asal ala sama, di atas langit. Nah, berarti antum ta'wil. Wahabi ta'wil katanya enggak boleh ta'wil. Izharun nusus ala zahiriha. Gimana bantahnya, kawan? Fi itu juga datang dalam mana? Ala. Wala usallibannakum ala fi juzu'in nakhl. Ya, aku akan salib kamu kalian fi juzu'in nakhl. Pada pelepah. Sekarang disalib itu di pelepah kurma di dalam atau di atas? Di atas. Maksudnya fi di sini kata para ulama ala juzu'in nakhl. Paham tuh? Nah, juga apa namanya dalam surah Al-Jin itu yang sulamun yastami'una fiha. Gimana? Gimana ayatnya? Am lahum sulamun yastami'una fihi. Ini surat apa? At-Tur ya. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Am lahum sulam. Apakah mereka memiliki tangga? Yang mereka ya ini tentang apa namanya? Jin. Ya, tentang jin yang dia apa? Mencuri-curi kabar di atas langit. Apakah mereka punya tangga? Yastami'una fi. Yang mereka mendengar di dalam tangga apa di atas tangga? Fi ini maksudnya. Fi ini ala sulam, bukan fi sulam. Paham? Itu. Ini artinya apa? Fi itu bimana ala datang memang dalam bahasa Arab. Itu bukan takwil berarti. Nah, paham? Kedua adalah kalau sama, kalau fi tetap kita inginkan maknanya zarfiyah, maka sama di situ maknanya apa? Al-makanul ali, makanul ulu, tempat yang tinggi. Berarti fil ulu terjemahnya. Allah di tempat yang tinggi. Oh, takwil lagi berarti. Oh, enggak. Sama ini memang
juga datang dengan mana tempat yang tinggi. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, inna anzalna minas sama'i ma'a. Sesungguhnya kami turunkan dari langit berupa apa? Air. Sekarang langit turun dari air air turun dari langit atau dari atas? Air dari langit atau dari atas? Air dari mana? Air hujan dari mana? Langit. Dari awan lah. Iya enggak? air awan, air hujan ini itu turunnya dari awan, dari sihab atau dari sama? Sihab, ya enggak? Dari sihab, ya enggak? Antum enggak pernah lihat ini ya? Sihab ya? Itu meneteskan air dia. Saya walala. Berarti air itu bukan turun dari langit, bukan. Air itu turun dari awan, artinya dari tempat yang tinggi. Ditakbir minas sama ini maksudnya dari tempat yang tinggi. Nah, paham tuh? Ada abang? Dempet bah ini. Canda mulu. Saya apa? Tom and Jerry. Mislu qouli ta'ala, contohnya Allah berfirman, wa huwal aliyul azim. Dipisahin masih bercanda. Jadi sini. Maju. Berdoa. Maju. Wah, parah. Parah ini. Anak kasih diri nanti berdua nih. Antum maju dikit itu. Nah, tiap hari. Wa huwal aliyul azim. Ya. Wa huwal aliyul azim. Ali. Ya, Allah Azza wa Jalla zat yang maha ulu, maha tinggi. Aliyul azim. Sabbihis marabbikal a'la. Ya. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya. Dalam doa ketika sujud gimana? Subhana rabbiyal a'la. Makanya kata Ibnu Qayyim itu ribuan dari yang menunjukkan tentang tingginya Allah. Cuma ya gitulah Jahmiyah. Ya khafuna rabbahum min fawqi. Mereka takut Rabb mereka kepada Rabb mereka dari atas mereka. Berarti Allah di mana? Atas. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Di atas arsy. Ala wartafa. Tinggi Allah. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda. Apa kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Ya, nanti ditelan bumi. Ya, Allah Azza wa Jalla buat apa? Buat tanah tersebut apa menjadi menelan. Paham? Khosaf. Nah, kalian. Sekarang yang berada di atas langit siapa? Siapa yang di langit? Apakah kalian merasa aman? Ya, dengan yang berada di atas. Siapa yang di atas? Allah. Allah Azza wa Jalla berada di atas. Naam. Wa qalihi sallallahu wal arsyu fawqa dzalik wallahu fawqa al arsy. Wal arsy fawqa dzalik dan Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Wa qalihi ya ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian ya merasa aman dengan aku dan aku adalah amin man fis sama. Paham? Ya, apakah kalian merasa aman? Naam. Ala ta'manuni, apakah kalian merasa aman dengan aku? Sedangkan aku adalah siapa? Amin. Aminu man fis sama. Wa taratan bisu'udil asya wa urujiha. Terkadang ya, dengan naiknya suatu perkara atau uruj. Apa uruj? Naik. Nah. Wa raf'iha ilaihi. Terkadang diangkatnya suatu perkara kepadanya, kepada Allah. Bismillah qouli ta'ala ilaihi yas'adul kalimu thayyib. Kepadanya lah ya diangkat kalam
thayyib. Nah, barakallahu fikum. Ya, kepada siapa? Kepada siapa ini? Kepada Allah. Ya, yas'udu al-kalimu thayyib. Ucapan-ucapan yang baik akan naik kepada Allah, kepada yang di atas. Berarti dia siapa? Allah. Wa qali ta'ala ta'arujul malaikatu wa ruh ilaih. Malaikat dan Jibril naik kepadanya. Kepada siapa? Allah. Banyak sekali. Wa qali ta'ala barrafa'allahu ilaih. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla mengangkatnya kepadanya. Wa qali sallam wa la yas'adu ila Allah illa thayyib. Tidak akan ada yang naik kepada Allah kecuali suatu perkara yang baik. Wa qali sallam thumma ya'rujul ladzina batu fikum ila rabbihim. Kemudian malaikat malam, mereka itu apa? Naik. Ya, malaikat malam yang bermalam dengan kalian naik kepada Rabb mereka. Diganti. Ya, dengan malaikat yang berikutnya. Wa qala sallallahu yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, ya. Dan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla amalan malam sebelum adanya amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan diangkat amalan siang sebelum datangnya amalan malam. Rawahu Ahmad. Wa taratan binuzul asya' min, terkadang dengan turunnya satu perkara dari Allah. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Misal qouli ta'ala tanzilum mir rabbil alamin. Turunnya dari Rabbul alamin. Berarti Allah di mana? Atas. Jelas. Wa qouli ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik. Katakanlah, ya. Quran ini diturunkan oleh Ruhul Qudus. Apa Ruhul Qudus? Siapa Ruhul Qudus? Jibril. Jibril ini menurunkan apa? Al-Quran. Dari siapa? Dari Rabbmu. Paham? Karena Jibril ini adalah perantara untuk turunnya apa? Al-Quran. Yang Jibril apa? Berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailin. Ya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika apa? Tersisa sepertiga malam terakhir. Ila ghairi dzalik min al-ayati wal ahadits allati tawatarat an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi uluwillahi ta'ala ala khalqi. Dan selainnya dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang tingginya Allah Azza wa Jalla di atas para makhluknya. Tawaturan yujibu ilman daruriyan, yang mana hadis mutawatir tersebut ya memberikan konsekuensi faedah ilmu daruri. Ya, ilmu yang enggak mungkin untuk ditolak. Al ilmu la yumkin daf'u. Ilmu yang enggak mungkin ditolak, daruri itu. Bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalaha an rabbih, ya bahwasanya Nabi SAW mengatakan hal tersebut tentang Rabbnya. Dan mengatakan apa? Hal tersebut. Allah di atas langit. Di atas para makhluknya. Wa talaqatha ummatuhu anhu. Dan umat menerima hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis mutawatir. Naam. Dari Nabi SAW. Jelas insyaAllah. Jelas. Tentang tingginya Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang nggak tahu bagaimana hujah mereka sampai menolak tingginya. Ya. Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tentang perkara tingginya Allah Azza wa Jalla ini, ya, itu harus dirinci lagi. Apakah itu kafir mutlak atau kafir apa, ya? Takfir mutlak atau takfir ta'in, itu lihat di al-hadis nanti akan dibahas. Sebentar ya. Wa amal ijma', adapun ijma', faqad ajma'a as-sahaba wa tabi'una lahum bi ihsanin. Sungguh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wa a'immatu ahli sunnah, dan a'immah ahli sunnah telah berijma', bersepakat, ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu di atas langit, di atas arsy-Nya. Wa kalamuhum mamlu'un bidzalika nasan wa zahiran. Ya, kalamnya mereka itu sangat terpenuhi dengan pembahasan itu, baik secara nas tegas atau secara zahir. Qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah taala, kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu. Kita semua dulu, kita dan para tabi'in semuanya berkata bahwasanya Allah Azza wa Jalla, innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi. Semuanya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, zikru penyebutannya,
itu zatnya berada di atas arsy. Wa nu'minu bima ja'at bihi sunnah minas sifat. Dan kita semuanya beriman dengan apa yang datang ya dari Al-Qur'an atau dari sunnah ya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari Al-Qur'an sunnah juga ya. Di mana di antaranya tentang orang yang ketika wafat itu ruhnya akan dibawa kepada menuju Allah Azza wa Jalla ya, ke atas langit. Nah. Qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, qala al-Auza'i hadza ba'da zuhuri madhhabil Jahmi an-nafi li sifatillah ta'ala wa 'uluwihi. Al-Imam al-Auza'i berkata ini setelah munculnya akidah sesat Jahm. Ya, yang mana Jahm bin Safwan ini menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menafikan tingginya Allah Azza wa Jalla. Makanya dibunuh dia ini. Dia dibunuh. Liya'rifan nasu anna madhhab salaf kana yukhalifu madhhab Jahm. Supaya manusia tahu bahwasanya mazhabnya salaf, mu'taqadnya salaf. Mazhab ini kalau dalam kitab akidah maknanya apa? Mu'taqad. Itu menyelisihi mu'taqadnya Jahm bin Safwan. Jahmiyah secara umum sekarang ya. Dan mereka ulama sepakat tentang kafirnya Jahmiyah. Ya, ada kitab di sini. Judulnya untuk mencatat ya. Catat kalau apa-apa catat ya. Jangan cuma ini aja. Belajar hahaha ditanya diem baik ke orang bego. Nah, catat. Ijma'u ahli sunnah an-nabawiyah ala takfiril mu'attilah Jahmiyah. Ijma' ahli sunnah an-nabawiyah ala takfiril mu'attilatil Jahmiyah. Ini dikumpulkan, ditakhrik oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ya Alu Ahmad. Ini majmu', kumpulan ini di sini di dalamnya terdapat beberapa rasail dari setiap para Syekh Al-Allamah. Yang pertama di sini ada Syekh Al-Allamah Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh. Ya, untuk tahu Muhammad bin Ibrahim. Ini Syekh Ibrahim. Al-Allamah Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh. Yang kedua Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh. Nah, ya. Ana ulang ya. Jadi yang majmu' pertama ini adalah Syekh Al-Allamah Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh. Di sini zahirnya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Bapaknya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim ini itu baru kakeknya Syekh Abdul Aziz. Syekh Saleh. Kakeknya Syekh Saleh Al-Syekh. So, Syekh Saleh bin apa? Siapa ya? Saleh bin siapa? Bin Abdul Aziz. Paham? Antum lihat coba. Ya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian di sini yang kedua dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Latif. Ini zahirnya wallahu alam adalah ya bapaknya daripada Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz mufti yang ketiga Arab Saudi. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah, bukan bin Baz ya, bin Abdullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga ini bukan Al-Syekh tapi beliau qadhi ya. Syekh Al-Allamah Sulaiman Ibn Sahman, Masya Allah, ini ajib.
Ya, ini para mufti. Itu kitabnya antum download ya. Baca. Barakallahu fikum. Walam yaqul ahadun minas salaf qat innallaha laisa fis sama. Tidak ada satupun dari salaf yang berkata bahwasanya Allah Azza wa Jalla enggak di atas langit. Wala innahu bizatihi fi kulli makan. Enggak ada satupun salaf yang berkata bahwasanya Allah zatnya itu di setiap tempat adanya. Naudzubillah. Wala inna jami'al amkinati binisba ilaihi sawa. Dan tidak juga ada yang mengatakan dari salaf bahwasanya seluruh tempat-tempat dinisbatkan kepada Allah itu sama saja. Artinya Allah di mana-mana sama aja. Ini orang-orang sufi biasanya. Wala innahu la dakhilal alam wala kharijuhu. Ya, wala kharijahu. Bahwa enggak ada juga dari kalangan salaf satu pun yang berkata Allah Azza wa Jalla itu enggak di dalam alam, enggak di luar alam. Wala muttasilun wala munfasil. Allah enggak nyambung dan Allah enggak terpisah dengan alam. Bingung, ini orang bingung. Ya. Salaf enggak ada yang ngomong kayak gitu. Ini orang-orang mantik, orang-orang filsafat. Ya. Allah di mana? Ya Allah la dakhilul alam wala kharijuhu wala muttasilun ya bihi wala munfasilun anhu. Paham? Allah enggak di bawah, enggak di atas, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak di depan, enggak di belakang. Ya, munazzah anil makan. Ya. Bingung-bingung dah antum. Wala innahu tajuzul isyaratul hissiyatu ilaih. Dan juga para salaf enggak berkata satupun salaf enggak ada yang berkata bahwasanya enggak boleh kita berisyarat dengan indera kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bal qad asyara ilaihi a'lamul khalqi bihi fi hajjatil wada' yauma arafa bidzalikal majma'il 'azim. Ya, fi dzalikal majma'il 'azim. Bahkan sungguh telah berisyarat, memberikan isyarat hissiyah, ya, mengarah kepada Allah Azza wa Jalla yang berada di atas langit, manusia, makhluk yang paling paham tentang Allah ketika haji wada, hari Arafah, di kumpulan orang yang sangat banyak berkumpul pada saat itu. Ya, majma'il 'azim, yang sangat besar. Hina marafa isba'ahu ila sama, di mana siapa ini manusia yang paling paham tentang Allah? Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengangkat ya jarinya beliau ke langit. Yaqul Allahumma syhad, begini. Allahumma syhad, gitu. Ya. Ya Allah, ishhad, persaksikanlah, ya. Di sini yushhidu rabbah. Ya, Nabi Muhammad ingin meminta persaksian kepada Allah Azza wa Jalla ala iqrari ummatihi bi iblaghi risalah, di mana meminta persaksian kepada Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini, barakallahu fikum, itu telah disampaikan kepadanya risalah. Paham ya? Coba jadi saksi bahwasanya para umat ini telah berikrar ya bahwasanya Nabi telah mentabligh, menyampaikan risalah. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wa amal akal, adapun dari sisi akal, fa inna kulla aqlin sarihin yadullu ala wujubi uluillahi ta'ala bi dzatihi fawqa khalqi min wajhain. Sesungguhnya setiap akal yang sharih, akal yang apa? Yang sharih, akal yang gamblang, yang sahih, yang sehat, itu menunjukkan ya atas wajibnya tinggi Allah Azza wa Jalla dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Dari mana kita bisa ambil? Di sini dapat kita ambil dari dua sisi. Yang pertama, sebentar. Sisi pertama, al-awwal, annal ulu sifatu kamal. Ulu ini adalah sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Lebih sempurna tinggi di atas atau di bawah kan? Di atas. Makanya sebagian mereka yang mengatakan Allah di mana-mana, berarti di comberan ada. Enggak ada di comberan mah. Hanya di tempat-tempat yang suci. Di WC berarti enggak ada. Hanya di tempat yang suci. Makanya gitu. Paham? Sekarang lebih suci langit atau bumi? Langit. Ya udah berarti kenapa enggak tetap Allah Azza wa Jalla di langit?
Ya, aneh. Sebagai mereka juga bingung ketika ada perdebatan antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah ya di screenshot udah masyhur itu tersebar ketika ditanya ya aina Allah la makan Allah nggak punya tempat. Kemudian dibawakan hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yarhamkum dijawab man fis sama. Kata Jahmiyah Asy'ariyah katanya man fis sama. Kemudian ditanya lagi man fis sama, gitu kan? Sama Ahlussunnah ditanya man fis sama, dijawab sama dia Allah. Allah fis sama. Ya. Ya sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu kan gitu kan. Ditanya man fis sama Allah. Idzan aina Allah la makan. Ketika ditanya di mana Allah, dia jawab la makan, enggak ada tempat. Bolak-balik. Nah. Dia ingin melawan fitrahnya dia. Nah. Wallahu ta'ala qad wajaba lahul kamalul mutlaq min jami'il wujud, dan Allah azza wa jalla itu wajib baginya sifat kamal yang mutlak dari seluruh sisi. Kamal mutlak ini maksudnya apa? Kamal yang enggak perlu diikat-ikat apa-apa dan enggak ada sama sekali ya yang namanya kejelekan di dalamnya. Falazima subutul ulu walahu tabaraka wa ta'ala. Maka di sini lazim, wajib untuk apa? Menetapkan sifat ulu bagi Allah azza wa jalla. Asani yang kedua, annal ulu didduhu suful. Tinggi lawannya apa? Rendah. Wa suful sifatun naqs, dan rendah ini sifat yang kurang. Allah Ta'ala munazzahun an jami'i sifatin naqsi. Allah Azza wa Jalla itu munazzah. Ya, disucikan dari seluruh sifat yang kurang. Wa lazima tanzihuhu anisuful. Maka lazimnya apa? Kita sucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat sufal wa thubutu diddihi lahu. Berarti kalau kita nafikan, berarti kan kita tetapkan lawannya. Berarti lawannya apa? Wa huwal ulu, itu adalah sifat yang tinggi. Wa amal fitrah, adapun fitrah, fa inna Allah Ta'ala fataral khalqa kullahum al-araba wal ajam hatta al-bahaim. Ya. Adapun fitrah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memfitrahkan, ya, menyeting dari awal, dari sananya semua makhluk-makhluknya, baik Arab, ajam, sampai binatang, alal imani bihi wa uluhi, untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada tingginya Allah Azza wa Jalla. Nah, terkadang ada ya hewan itu dia menghadap ke atas. Masya Allah, itu fitrah hewan. Fama min abdin yatawajja ila rabbi bidu'ain aw ibadatin illa wajada min nafsihi daruratan bi talabil ulu. Tidak ada satupun dari hamba yang ketika yatawajjah ila rabbi, yang mengarah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doanya atau dengan ibadah, melainkan ya akan dia dapati dari dirinya secara darurat, ya, bahwasanya dirinya tersebut, jiwanya tersebut talabal ulu, meminta untuk menghadap ke yang tinggi. Ya, kita kadang doa, ya, doa gimana? Kita meminta kepada yang di atas, menghadap ke yang atas. Wartifaihi, ya, wartifai qalbihi ila sama, dan juga secara darurat ada pasti keinginan hatinya untuk tinggi, ya, mengarah ke atas langit. Iya. Ada orang doa. Sekarang orang doa, bagaimana dia? Misalkan orang doa nggak mengangkat tangan, dia doa aja begitu. Itu hatinya kemana? Pasti ke atas. Fitrahnya ke atas hatinya. Ya, doa gini kan? Ya Allah. Malah sebagian orang apa? Kamu kenapa kemarin masalah? Iya nih, saya nggak ada uang apa segala macam ini. Ya nggak apa-apa lah. Ya, ditipu, serahkan aja kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Ini kan orang awam gini, serahkan kepada yang di atas. Ya, yang di atas maha tahu. Siapa yang di atas? Allah. Ketika ditanya Allah di mana? Lah makan. Ini aneh. La yaltafitu ila ghairihi yaminan wala shimalan. Tidak ada seorang pun yang dia tidak mengarah kepada selain Allah, baik ke kiri atau ke kanan, enggak ada. Ada orang doa gini, ya Allah, ada enggak? Ya Allah, enggak ada.
Nggak ada kayak gitu. Nah, ke atas, ke bawah ya Allah, nggak ada sama sekali. Nah, wala yasadifu an muqtada hadhil fitrah illa man ijtalabathu asyayatin wal ahwa. Tidak ada seorang yang dia terpalingkan dari konsekuensi fitrah ini melainkan orang yang dia telah di apa? Ijtilah. Ya, dibuat-buat, dimainkan, dipalingkan oleh syaitan dan hawa nafsunya. Asalnya dari syaitan dan hawa nafsu. Wa kana Abul Ma'ali Al-Juwaini yaqulu fi majlisih. Dahulu Al-Juwaini ya, itu berkata di majlisnya, kana Allahu wala syai' wa huwa al-an ala ma kana alaih. Dahulu Allah Azza wa Jalla ya, wala syai', enggak ada suatu apapun. Enggak ada. Wa huwa al-an ala ma kana alaih, dan sekarang Allah Azza wa Jalla ya, ala ma kana alaih, itu berada di atas sebagaimana semestinya yang dahulu. Artinya apa? Yu'aridu bi inkar istiwa illahi azza wa jalla arsyihi. Di sini ingin apa? Ya, mempromosikan gitu ya. Ingin mempromosikan, ingin memaparkan bahwasanya dia mengingkari istiwanya Allah azza wa jalla di atas arsy. Ya Allah azza wa jalla kan ala syai'. Enggak di mana-mana, enggak ada. Sekarang ala makan alai, seperti dahulu, seperti semula. Faqala Abu Ja'far Al-Hamadani, berkata Abu Ja'far Al-Hamadani, da'na min dzikril arsy. Ya, tinggalkan kami dari penyebutan ars, ai li'annahu sabata bi sama. Ya. Karena apa? Ars tersebut telah sabit dengan sama, dengan dalil. Wa akhbirna an hadhihi ad-darura allati najiduha fi qulubina. Dan ya, kabarkanlah. Jadi beliau ini ingin mendebat, tapi apa? Jangan nyebut-nyebut ars dah. Jangan nyebut-nyebut ars. Ars itu udah tetap dengan sama. Kabarkanlah kepada kami an hadhihi darurah, ya, tentang perkara ya yang ilmu bid-darurah ini, allati najiduha fi qulubina, yang mana ilmu darurah tersebut kita dapatkan pada hati-hati kita semuanya. Paham dong? Pakai akal nih, pakai akal. Ya, karena Jo ini pakai akal, ini juga bantahnya pakai akal. Kalau ars sudah tinggalkan, itu pakai sama. Ya. Terus bagaimana? Ya, kabarkan tentang saya, kabarkan kepada saya tentang suatu perkara yang kita dapatkan, ya, ma'lum minadin bid-darurah, dengan darurat ini, perkara dengan darurat. La yumkin daf'u, enggak mungkin itu dibantah. Yang kita dapatkan dalam hati-hati kita semua. Ya. Maqala 'arifun qad ya Allah illa wajada min qalbihi daruratan min talabil ulu. Ya, tidak ada seorang pun yang dia kenal Allah Azza wa Jalla, ya, sama sekali enggak ada yang berucap ya Allah, melainkan dia dapatkan dari hatinya dia secara darurat, ya, bahwasanya hatinya dia meminta adanya ketinggian, artinya meminta kepada zat yang tinggi. Ya. Wala yaltafitu yumnatan wala yasrah, enggak menghadap ke kiri dan ke kanan. Ya. Ketika kita mimin ya Allah, itu pasti ke atas. Orang pasrah, kena dapat masalah apa segala macam, ya Allah, pasti ke atas. Itu hatinya langsung tolabul ulu, meminta untuk tinggi ke atas. Itu tidaklah setiap orang ketika berucap ya Allah, ya Rabbi segala macam, pasti hatinya kayak gitu. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Wa fa kaifa nadfa'u hadhihi darurah min qulubina? Bagaimana kita menghilangkan perkara darurat ini dari hati kita? Bagaimana caranya? Wahai Jo ini. Paham? Fasaraha Abul Ma'ali walau tamarasa. Kemudian Abul Ma'ali teriak, ya, ngomel, kesal gitu ya. Tantrum. Wala tamarasa. Kemudian dia memukul-mukul kepalanya karena bingung. Wa qala, berkata Abul Ma'ali, hayyaranil Hamadani, telah membuat saya bingung Al-Hamadani, Paham tuh? Nah, akhirnya Abul Ma'ali obat dia. Itu penulis Waraqat. Penulis Waraqat Jahmiyah itu. Ya. Setobat-tobatnya dia ya pasti masih ada pengaruh Jahmiyahnya, Asy'ariyahnya. Paham? Nah. Ini lihat. Kalau antum mau debat sama orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang, antum bawain kalam-kalam yang mana orang-orang Asy'ariyah didebat dengan Ahlussunnah.
supaya kalau mereka ngelak, ini imam kamu kayak gini loh. Ah, itu. Bingung. Bingung imam kamu ini. Nah, fahadhil adillatul khamsah kulluha tatabaqat ala isbatil uluwillah bidzati fawqa khalqi. Maka dalil-dalil yang 5 ini semuanya itu tatabaqat, saling sesuai. Ya, saling berkesesuaian atas menetapkan tingginya Allah Azza wa Jalla dengan zatnya di atas para makhluknya. Paham? Adapun amma qaulu insyaallah kita akan akhirkan aja insyaallah. Besok. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.